Bab 904, Api Dao Buddha. Suci. Bibir Namongling bergetar dan dia hampir menggigit lidahnya. Ini terlalu murah hati. Tidak peduli apa, senjata Dharma tingkat sempurna sangat langka. Meskipun mereka adalah murid dari Sekte Penyempurnaan Senjata terbesar di daratan Tianhuang dan berpengalaman serta berpengetahuan luas, mereka belum pernah melihat orang yang dapat memberikan senjata Dharma yang sempurna dengan begitu saja. Ekspresi dan sikap santainya seperti melempar kubis di pinggir jalan. Reaksi Rusuan bahkan lebih intens. Dia melompat dari tempatnya dan berlari ke sisi Suzimo. Sebelum Suzimo bisa bereaksi, Rusuan sudah menarik lengan bajunya dan berteriak dengan manis, "Tuan Paman Kecil, Tuan Paman Kecil, Tuan Paman Kecil." Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai Suzimo mengeluarkan hadiahnya. Suzimo membalik telapak tangannya dan melambaikannya di depan Rusuan. Mata Rusuan melebar seketika. Itu adalah mutiara merah dengan pola seperti awan di atasnya, terlihat sangat mistis. Meskipun manik itu bukan senjata Dharma, baik Namongling maupun Liu Hanyan tampak iri. Ini adalah manik awan api. Ketika dibawa oleh pembudidaya yang mengolah teknik budidaya elemen api, itu akan mengurangi separuh upaya yang dibutuhkan oleh mereka untuk melakukan apapun. Fire Cloud Bats sangat langka dan habis pakai. Jika mereka ditempatkan di rumah lelang, harganya tidak akan lebih rendah dari senjata Dewa Dharma sempurna yang sempurna. Terima kasih, Paman Tuan Kecil. Rusuan mengambil Fire Cloud Bat dengan tergesa-gesa dan bersemangat saat dia berseru kegirangan. Rusuan sudah memikirkan semuanya. Bagaimanapun, dia harus mengakui Paman Tuan ini cepat atau lambat, dia tidak akan mati hanya dengan memanggilnya sebagai Paman Tuan. Yang paling penting, ada harta yang bisa didapat. Lebih jauh lagi, Paman Guru ini tampaknya sangat murah hati dan bodoh. Jika dia lebih membodohinya di masa depan, dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak harta. Tidak mungkin dia tahu bahwa Suzimo benar-benar tidak peduli untuk memberikan kedua barang itu. Dia memiliki banyak harta pada dirinya dan dia memiliki beberapa senjata Dewa Dharma sempurna dengan tingkat sempurna. Yang paling penting, dia tidak lagi tertarik pada harta karun tingkat ini. Meskipun senjata Dewa Dharma sempurna tingkat sempurna langka, Suzimo dapat menghancurkannya dengan mudah dengan lotus hijau penciptaan. Kekuatan penciptaan teratai hijau sebanding dengan senjata Dharmic Dao Being bawaan. Mata Namongling memerah ketika dia melihat Liu Hanyan dan Rusuan memegang harta mereka, dia tidak bisa diam lebih lama lagi. Mereka baru saja memasuki alam Naschen Soul dan tidak memiliki senjata Perfected Lord Dharmic tingkat sempurna. Selanjutnya, tentu saja, lebih baik jika mereka memiliki lebih banyak harta seperti itu. Senjata Lord Dharmic sempurna tambahan yang sempurna akan meningkatkan kekuatan tempurnya satu tingkat. Namongling sedikit malu saat dia datang ke hadapan Suzimo dengan enggan. Dia menoleh dan memanggil dengan lembut, "Paman Tuan Kecil." Suzimo pura-pura tidak mendengarnya dan bertanya dengan senyum palsu, "Apa yang kamu katakan?" Namongling sangat marah secara internal dan menggertakkan giginya. Rusuan, yang berada di samping, tidak bisa berhenti tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia tidak menginginkan apapun selain mendatangkan malapetaka di dunia. Seorang pria tahu kapan harus membungkuk dan tunduk. Aku akan menanggungnya. Namongling meratap dalam hati, ketika kultivasi dan kekuatan saya melampaui milik Anda di masa depan, mari kita lihat bagaimana Anda akan menjadi Paman Tuan saya. Pada pemikiran itu, Namongling menegakkan lehernya dan berkata dengan keras dengan ekspresi sembrono, "Saya Namongling. Salam, Paman Tuan Kecil. Tolong beri aku hadiah." Namongling berpikir bahwa karena dia tidak tahu malu, dia mungkin akan pergi jauh-jauh dan dengan berani meminta sesuatu. Selanjutnya, dia punya niat lain. Alasan mengapa dia memanggil Suzimo sebagai Paman Tuan Kecil, adalah untuk mengingatkan yang terakhir bahwa dia terlalu muda dan tidak memenuhi syarat. Suzimo memandang Namongling dengan penuh arti, seolah-olah dia telah membaca pikiran Namongling. Suzimo mengangguk sambil tersenyum. Murid keponakan yang baik, sangat patuh. Petik 2,2. Namongling hampir memuntahkan seteguk darah. Saat Suzimo berbicara, dia mengeluarkan benda hitam dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Namongling. Namongling memperbaiki pandangannya dan matanya dipenuhi dengan kekecewaan dan kemarahan. Benda hitam itu adalah perisai hitam yang digunakan Wu Yuan untuk bertahan melawan Suzimo. Namongling melihat dengan matanya sendiri bagaimana perisai hitam itu terlempar oleh tangan kosong Suzimo, mengguncang Wu Yuan setengah mati karena shock. Dari sini, dapat dilihat bahwa perisai hitam itu tidak berguna dan hanya sampah. Huff, Paman Master macam apa ini? Yang kamu tahu hanyalah bagaimana menggoda orang lain. Namongling menerima perisai hitam dan bergumam dengan marah. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, "Jika kamu tidak menyukainya, aku akan mengubahnya untukmu." Tidak perlu. Namongling menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa ketika dia mendengar kata-kata Suzimo. Jika itu yang lain, itu bahkan mungkin tidak sebanding dengan perisai hitam.
Nangongling melihat lagi ke perisai hitam dan berseru dengan lembut. Lambat laun, dia menyadari sesuatu yang aneh. Perisai itu bukan senjata Dharma tetapi tulang dari beberapa binatang iblis. Itulah mengapa tidak ada pola Dharma. Nangongling mengetuk lagi dan matanya menyala. Jika dia tidak salah, perisai hitam seharusnya terbuat dari tulang iblis-iblis tingkat menengah. Pertahanannya pasti sebanding dengan senjata Dewa Dharma sempurna yang sempurna. Ini adalah keuntungan besar. Nangongling senang dan menerima perisai hitam itu dengan tergesa-gesa. Kenyataannya, Nangongling tidak tahu kekuatan pukulan Su Zimo. Meskipun Su Zimo tidak menggunakan kekuatan penuhnya, perisai itu dianggap sebagai harta karun karena mampu menahan satu pukulan darinya tanpa hancur. Mereka bertiga secara alami senang setelah mendapatkan harta mereka. Rusuhan bergegas untuk berbicara, Paman Tuan Kecil, mari kita kembali ke sekte. Saya akan menunjukkan Anda berkeliling. Petik 2. Baik, Su Zimo mengangguk. Dengan Rusuhan memimpin, Su Zimo mengikuti di belakang. Liu Hanyan setengah tubuh di belakang dengan Nangongling di sisinya. Hanyan, itu semua salah Wu Yuan karena memanggil formasi itu. Nangongling mengirim transmisi suara secara diam-diam, jika bukan karena pembatasan formasi, aku pasti bisa membunuh jalan keluar dengan kalian. Hanyan, Paman Tuan Kecil hanya memiliki keunggulan ranah kultivasi yang lebih tinggi. Saat aku mencapai Naschen Sol tahap akhir, aku pasti akan lebih kuat darinya. Sepanjang jalan, Nangongling mengganggu Liu Hanyan untuk membuktikan dirinya. Liu Hanyan tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Rusuhan fokus pada Su Zimo sepenuhnya. Paman Tuan Kecil, dari mana asalmu? Seseorang dari benua tengah. Paman Tuan Kecil, kamu berbohong. Anda dengan jelas mengatakan bahwa Anda berasal dari daerah lain. Petik 2. Oh, begitu. Lalu aku seseorang dari daerah lain. Paman Tuan, Anda menggurui saya. Rusuhan mengungkapkan rasa ingin tahunya yang besar terhadap Su Zimo dan tidak sabar untuk menginterogasi seluruh garis keturunannya hingga 18 generasi leluhurnya. Namun, Su Zimo terganggu dan hanya menjawab dengan santai. Paman Tuan Kecil, ada apa dengan nyala api emas yang kamu padatkan sebelumnya? Rusuhan tidak bisa tidak bertanya, kami berdua mengolah sutra hati api merah. Mengapa nyala api Anda keemasan dan jauh lebih kuat? Petik 2. Kali ini, bahkan Nangongling dan Liu Hanyan berbalik dan mendengarkan dengan ama. Api emas yang dikeluarkan Su Zimo sebelumnya terlalu mengejutkan. Itu hanya seukuran kepalan tangan tetapi langsung menekan api neraka yang mengamuk. Selanjutnya, api emas itu suci dan tanpa cacat, sama sekali berbeda dari aura api Dao yang mereka kembangkan. Pada saat itu, Su Zimo juga tenggelam dalam pikirannya, mengingat pertarungan sebelumnya. Alasan mengapa api emas berbeda dari Nangongling dan dua lainnya adalah karena api emas adalah salah satu api Samadhi Dao yang dia kembangkan, api Buddha Dao. Bab 905, Menyeduh Badai. Sejak dia memikirkan api Samadhi Dao dari yang abadi, Buddhis dan iblis, Su Zimo sudah mulai berkultivasi ke arah itu dan memahaminya. Meskipun Sutra Hati Api Scarlet adalah teknik kultivasi sekte abadi, hal pertama yang dipahami Su Zimo adalah api Dao agama Buddha. Itu hanya logis. Roh esensi berambut hitam diresapi dengan benda suci dari biara-biara Buddha, bunga saraca. Adapun bunga saraca, awalnya adalah bunga api. Ditambah dengan fakta bahwa Su Zimo mengembangkan teknik kultivasi teratas dari biara-biara Buddhis, baik itu Sutra Teratai Dharmik Mistik atau Sutra Rulai Hari Agung, semuanya adalah manual rahasia tertinggi dari biara-biara Buddhis. Di dasar lembah pemakaman naga, Su Zimo memahami Zen dan melantunkan sutra selama 20 tahun, mengumpulkan fondasi yang kokoh. Itu hanya logis bahwa dia bisa memadatkan api Buddha Dao. Adegan yang dilihat Nangongling dan dua lainnya hanyalah Su Zimo yang bertukar pukulan dengan Wu Yuan. Dengan jentikan jarinya yang santai, api Dao dari biara-biara Buddha terbentuk dan terlihat biasa saja. Apa yang mereka bertiga tidak bisa lihat adalah roh esensi berambut hitam melantunkan sutra dalam kesadaran Su Zimo. Gambar ilusi dari seorang Buddha besar muncul dan suara bahasa Sanskerta memenuhi udara. Itu luas dan suci, abadi dan memekakkan telinga. Roh esensi berambut hitam telah menyimpulkan teknik budidaya sekte abadi sampai batasnya sebelum memadatkan api Buddha Dao emas itu. Api neraka yang dikultivasikan Wu Yuan condong ke arah kegelapan yang menyeramkan. Legenda mengatakan bahwa api neraka berasal dari api penyucian yang menyeramkan di bawah 9 neraka. Benar-benar sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang jika api Dao abadi digunakan untuk melawan api neraka. Di sisi lain, api Dao dari biara-biara Buddha adalah suci dan tanpa cacat. Itu luas dan bisa menekan 9 neraka dan melampaui dunia bawah. Itu adalah penghitung alami untuk api neraka. Oleh karena itu, saat api neraka dan api Buddha Dao bentrok, api neraka ditekan. Saat mengobrol santai dengan Rusuhan, mereka berempat tiba di Hundred Refinement Sect tanpa sadar. Di pintu masuk berdiri sebuah tripod raksasa yang tingginya puluhan kaki. Itu tampak megah dan megah.
Kelompok 4 Suzimo tiba di pintu masuk gunung dan menatap tripod raksasa itu. Mereka semua bisa merasakan betapa tidak berartinya mereka. Ada banyak pembudidaya 100 sekte penyempurnaan yang menjaga pintu masuk. Sebagian besar dari mereka berada di ranah pendirian yayasan dan bahkan ada 2 atau 3 inti emas. Ketika mereka melihat Nangongling dan 2 lainnya, para pembudidaya mengungkapkan ekspresi hormat dan menyapa mereka dengan kepalan tangan. Salam, kakak senior Nangong, kakak senior Liu dan kakak senior Rusuan. Senior, Anda telah kembali. Bagaimana perjalananmu? Rusuan mengoceh seperti anak kecil di depan Suzimo. Namun, di depan murid sekte ini, dia masih lebih normal dan terkendali. Kalian bisa pergi. Tidak ada banyak. Rusuan berpura-pura menjadi seorang kakak perempuan dan melambaikan lengan bajunya dengan ekspresi acuh tak acuh. Semua orang patuh. Salah satu inti emas melirik Suzimo dengan rasa ingin tahu dan bertanya secara naluriah, rekan Taois, Anda. Liu Hanyan dan Rusuan tidak banyak bereaksi. Namun, Nangongling tampak malu. Dia sudah sangat tidak mau mengakui Suzimo sebagai paman tuan untuk memulai dan bahkan lebih takut orang lain akan mengetahuinya. Wajah Nangongling menjadi gelap ketika dia mendengar pertanyaan orang itu dan membentak, mengapa kamu bertanya begitu banyak? Kembali dan jaga sekte dengan benar. Petik 2. Orang itu dicerca tanpa alasan dan memiliki ekspresi bingung, tidak tahu kesalahan apa yang telah dia buat. Ketika Nangongling melihat bahwa orang itu tidak pergi, dia melotot dan berkata dengan dingin, mengapa? Apakah saya bahkan harus memberitahu Anda tentang seseorang yang saya bawa kembali? Tidak. Orang itu mengecilkan lehernya dan mundur dengan tergesa-gesa. Suzimo menganggapnya lucu dan tidak mengganggu. Setelah mereka berempat memasuki 100 sekte penyempurnaan, Nangongling takut dia akan bertemu seseorang yang dia kenal dan menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya. Karena itu, dia menemukan alasan dan melarikan diri jauh. Dengan iringan Liu Hanyan dan Rusuan, mereka bertiga berjalan dengan lancar. Namun, selama periode waktu ini, banyak pembudidaya memandang dengan tatapan iri. 100 sekte penyempurnaan tidak seperti sekte eliksir yang atau sekte 1000 bangau. 100 sekte penyempurnaan khusus dalam penyempurnaan senjata dan mereka harus melalui banyak temper. Karena itu, sebagian besar orang di sekte itu adalah pria dan hanya ada sedikit wanita. Namun, Liu Hanyan dan Rusuan adalah wanita cantik yang langka. Baik kakak-kakak junior atau senior, banyak dari mereka yang mengagumi keduanya. Ketika mereka melihat mereka berdua menemani seorang pria kekar untuk berkeliling sekte, semua orang merasa seperti sedang melihat banteng menginjak-injak peoni. Siapa itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia terlihat tidak asing. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ingin menghajarnya hanya dengan melihatnya. Meskipun diskusi mereka lembut, Suzimo mendengarnya dengan jelas. Dia hanya tersenyum acuh tak acuh. Dia telah menyelesaikan misinya dengan mengirimkan Dao Lord Extreme Fire dengan selamat. 3 bulan kemudian, dia akan menghadiri perjamuan tes 1000 bangau dan tidak akan bisa tinggal lama di 100 sekte penyempurnaan. Bahkan jika orang tidak puas, tidak akan ada konflik. Tidak heran mengapa 100 sekte penyempurnaan adalah sekte besar dengan sejarah panjang, fondasinya jauh melampaui puncak etiril. Gunung abadi menjulang di dalam sekte dan air hijau mengelilinginya. Bangunan-bangunan itu megah dan kuno. Setiap ubin dan batu bata dibuat dengan sangat presisi dan dapat dianggap sebagai karya surgawi. Di dalam sekte, ada segala macam bangunan yang memberikan nuansa metalik. Liu Hanyan dan Rusuan membawa Suzimo untuk berputar-putar sebelum menetap di gua tempat tinggal. Untuk periode waktu berikutnya, Suzimo jarang meninggalkan guanya. Dia hanya mengeluarkan Heaven Slaying Sword Art dan mencoba memahaminya setiap hari. Seni pedang ini tidak bisa diremehkan. Jika dia bisa memahaminya sesegera mungkin, itu akan menjadi dorongan besar untuk kekuatan tempurnya. Meskipun dia jarang meninggalkan guanya, Liu Hanyan dan Rusuan sering mengunjunginya. Suzimo bisa merasakan bahwa kedua wanita itu sangat ingin tahu tentang dia. Hanya saja, rasa ingin tahu Rusuan sepenuhnya diungkapkan di muka. Namun, Liu Hanyan menyimpannya di dalam hatinya secara rahasia. Selama periode waktu ini, melalui obrolan santai dengan kedua wanita itu, Suzimo menyimpulkan bahwa 100 sekte penyempurnaan telah melakukan segala yang mereka bisa untuk mempersiapkan rekonstruksi tubuhnya dari Dao Lord Extreme Fire. Menurut kedua wanita itu, banyak ahli sekte keluar dari pengasingan selama periode waktu ini. Dari Void Reversion Dao Beings ke Dharma karakteristik Dao Lord, sering ada ahli sekte yang pergi untuk mengumpulkan materi kelas atas. Faktanya, keduanya bahkan mendengar bahwa sosok perkasa tubuh bersama dari sekte telah muncul, tetapi mereka tidak tahu alasannya. Para ahli dari 100 sekte penyempurnaan juga sering melakukan gerakan besar dan mengambil tindakan di bengkel perdagangan besar dan rumah lelang, menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa bahan langka. Ada juga pembudidaya dari sekte eliksir yang membeli sejumlah besar cairan roh dan ramuan.
Kembalinya Dao Lord Extreme Fire masih menjadi rahasia. Paling tidak, Liu Hanyan dan Ru Xuan tidak tahu alasannya. Dao Lord Extreme Fire hanyalah seorang ahli di alam karakteristik Dharma. Namun, Su Zimo tidak menyangka bahwa kembalinya yang pertama 5.000 tahun kemudian akan sangat dihargai oleh sekte. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama dari sekte itu muncul untuknya. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo menyadari bahwa Dao Lord Extreme Fire jauh dari sederhana. Dia senang untuk Dao Lord Extreme Fire dan khawatir pada saat yang sama. Semakin kuat Dao Lord Extreme Fire, semakin banyak berita yang tidak boleh bocor. Itu karena jika ada yang mendengar bahwa Dao Lord Extreme Fire telah dihidupkan kembali, mereka pasti akan merencanakan sesuatu. Tidak semua orang berharap Dao Lord Extreme Fire hidup. 3 bulan kemudian adalah perjamuan tes 1000 bangau dan pertarungan untuk penyempurnaan senjata. Seolah-olah semuanya terjadi pada saat yang bersamaan. Meskipun dunia kultivasi masih agak damai saat ini, Su Zimo dapat merasakan bahwa badai sedang terjadi. Bab 906, Niat Membunuh dari Helfire Hall. 2 bulan kemudian, Helfire Hall. Di aula yang menyeramkan dan dingin, hanya ada beberapa lilin yang berkedip-kedip. Sesosok duduk tinggi di tengah, menatap seorang pembudidaya Helfire Hall. Melapor ke Tuan Istana, penggarap Helfire Hall berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan suara yang dalam, selama 2 bulan terakhir, 100 sekte penyempurnaan telah menyebabkan keributan besar. Ada pembudidaya dari 100 sekte penyempurnaan di semua bengkel perdagangan utama dan rumah lelang. Mereka membeli segala macam harta dan ramuan. Aku ingin tahu untuk apa mereka. Petik 2. Yang duduk di atas adalah Master of Helfire Hall. Hah? Tanpa ekspresi, Master of Helfire Hall bertanya dengan acuh tak acuh, harta macam apa? Kultivator dari Helfire Hall berkata, 40 hari yang lalu, seorang kultivator melihat Dao Lord Tianxing dari 100 sekte penyempurnaan muncul di rumah lelang untuk membeli batu matahari. Master of Helfire Hall mengerutkan kening. Sebulan yang lalu, saya mendengar dari pembudidaya sekte eliksir yang bahwa Master Sekte dari 100 sekte penyempurnaan membeli banyak pil pengental darah, pil daging roh dan sejumlah besar mata air roh kehidupan. Setelah berhenti sejenak, orang itu melanjutkan, beberapa hari yang lalu, ada desas-desus bahwa seseorang melihat sosok perkasa tubuh konjoin dari 100 sekte penyempurnaan muncul dan menukar batu konstelasi surgawi di pameran dagang. Astaga, tiba-tiba, 2 bola api menyala di mata Master of Helfire Hall, gelap dan menyeramkan. Suasana di aula berubah seram. Kultivator Helfire Hall berlutut di tanah dan diam karena takut. Sesaat kemudian, sebuah suara terdengar dari atas, apakah ada gerakan lain dari 100 sekte penyempurnaan? Tidak. Suara orang itu sedikit bergetar. Master of Helfire Hall bertanya lagi, sudahkah Anda menemukan identitas kultivator yang membunuh Wu Yuan dan yang lainnya 2 bulan lalu? Belum. Kultivator Helfire Hall menelan ludah dan berkata, saya mendengar dari mata-mata kami di 100 sekte penyempurnaan bahwa kultivator telah hidup dalam pengasingan sejak dia memasuki sekte dan hampir tidak menunjukkan dirinya. Orang itu muncul sesekali dan sering tenggelam oleh gulungan kuno di tangannya. Dia terlihat seperti kutu buku. Kutu buku. Master of Helfire Hall berkata dengan dingin, kamu mengatakan bahwa Wu Yuan dan 9 lainnya mati di tangan seorang kutu buku. Hah? Penggarap Helfire Hall sangat takut sehingga dia berkeringat deras dan tidak berani mengeluarkan suara. Suara Master of Helfire Hall sepertinya datang dari kedalaman 9 neraka, dingin sampai ke tulang. Setelah menyelidiki selama 2 bulan, Anda hanya bisa memberitahu saya bahwa orang ini kutu buku dan tidak ada informasi lain. Hah? Ada. Kultivator Helfire Hall mengangguk berulang kali. Nama orang itu adalah Moling dan dia berada di alam Naschen Sol tahap akhir. Saya mendengar bahwa dia baru berusia lebih dari 100 tahun. Selanjutnya Ayuro. Apalagi, saat pembudidaya Helfire Hall ragu-ragu, suara Master of Helfire Hall terdengar, membuat tulang punggungnya merinding. Kultivator Helfire Hall bergidik dan berkata dengan tergesa-gesa, selanjutnya, saya mendengar bahwa Liu Hanyan dan Ru Xuan dari 100 sekte penyempurnaan sangat dekat dengan pria ini. Mereka sepertinya memanggilnya Paman Tuan. Paman Tuan. Master of Helfire Hall sedikit mengernyit. Bagaimana itu mungkin? Jika Liu Hanyan memanggil orang ini sebagai Paman Tuan, itu berarti orang ini adalah seorang kultivator dari generasi yang sama dengan Dao Lord Scarlet Star. Dia telah melihat hampir semua pembudidaya dari generasi itu, bagaimana mungkin ada Naschen Sol yang berusia 100 tahun. Mata-mata kita tidak berani terlalu dekat. Kultivator Helfire Hall melanjutkan, selanjutnya, dia mengatakan bahwa setiap kali dia memata-matai orang itu dari jauh, orang itu tampaknya dapat merasakannya. Orang itu akan selalu melirik ke arah mata-mata kita dengan cara yang tampaknya tidak disengaja. Jiwa yang baru lahir berusia lebih dari 100 tahun dengan senioritas seperti itu. Fufu, menarik. Master of Helfire Hall terkekeh. Kamu bisa pergi dulu. Lanjutkan memantau 100 sekte penyempurnaan. Petik 2.
Dipahami. Seolah-olah dia diampuni, pembudidaya Helfire Hall melarikan diri dari tempat itu. Keheningan kembali ke aula. Sesaat kemudian, suara dari Master of Helfire Hall terdengar perlahan. Sunstone, Heavenly Constellation Stone, Blood Chongealing Pill, Life Spirit Spring Water Euro. Apakah seseorang mencoba merekonstruksi tubuh? Tidak salah lagi, itu adalah bahan kelas atas untuk rekonstruksi tubuh. Sosok bungkuk perlahan berjalan keluar dari kegelapan di belakang Master of Helfire Hall. Penyusup itu memiliki rambut putih, mata keruh dan suara tua. Dia memancarkan aura perubahan di ambang kematian, seolah-olah dia bisa meninggal kapan saja. Master of Helfire Hall sepertinya tahu bahwa orang ini ada di belakangnya dan tidak terkejut sama sekali saat dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Aku hanya ingin tahu siapa yang bisa membuat begitu banyak pembudidaya dari 100 sekte penyempurnaan khawatir dan menyebabkan keributan besar sehingga bahkan sosok perkasa tubuh bersama muncul untuknya. Setelah beberapa saat hening, Master of Helfire Hall menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, aku tidak bisa memikirkan siapapun dengan kekuatan sebesar itu. Paman Yu, bisakah kamu memikirkan seseorang? Master of Helfire Hall melirik pria tua di sampingnya. Paman Yu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Berhenti sejenak, Paman Yu berkata, haruskah kita memobilisasi pasukan kita untuk secara diam-diam menghancurkan pencarian materi 100 penyempurnaan sekte? Tidak perlu. Master of Helfire Hall menggelengkan kepalanya dengan tatapan jijik di matanya. Bahan-bahan ini digunakan untuk membuat tubuh Dao Lord. Bahkan jika seorang Dao Lord merekonstruksi tubuhnya, dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Memancarkan aura heroik, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, 100 sekte penyempurnaan akan menderita kekalahan telak di perjamuan teh 1000 bangau di bulan lain. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama tidak berguna, apalagi Dewa Dao karakteristik Dharma tambahan di 100 sekte penyempurnaan. Paman Yu mengangguk juga. Betul sekali. Meskipun Liu Hanyan dari 100 sekte penyempurnaan cukup mahir dalam penyempurnaan senjata, dia masih jauh lebih lemah dari Ming Han. 100 sekte penyempurnaan pasti akan kalah dalam pertempuran penyempurnaan senjata ini. Petik 2. Master of Helfire Hall berkata dengan bangga, tentu saja muridku tidak akan kalah. Setelah beberapa saat, Master of Helfire Hall sepertinya memikirkan sesuatu dan menghela nafas. Tuan Istana, apakah Anda masih memikirkan sutra hati api merah? Paman Yu bertanya. Betul sekali. Master of Helfire Hall mengepalkan tinjunya dan berkata, ini adalah tempat yang menyakitkan bagiku. Saya harus mendapatkan teknik kultivasi ini. Petik 2. Saat ini, hanya ada 4 orang yang mengetahui teknik kultivasi ini. Paman Yu berkata, Dao Lord Scarlet Star tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan jika kita menangkapnya, dia mungkin akan menjadi seperti tuannya dan tidak akan memberitahu kita bahkan jika dia mati. Bagaimana kalau kita menyerang ketiga muridnya saja? Iya, Master of Helfire Hall berkata, saya sudah mengirim sekelompok Void Reversions untuk menunggu kesempatan. Kita harus menangkap Nangong Ling dan 2 lainnya hidup-hidup. Namuna Euro, Master of Helfire Hall mengerutkan kening dan melanjutkan, ada yang aneh dengan Mo Ling itu. Aku punya firasat bahwa sesuatu akan terjadi karena dia. Paman Yu membungkuk sedikit. Jika Anda khawatir, saya akan melakukan perjalanan secara pribadi. Paman Yu, umurmu tidak banyak lagi. Saya tidak berpikir itu ide yang baik untuk menyusahkan Anda dengan masalah kecil seperti itu. Petik 2. Meskipun Master of Helfire Hall menolaknya secara lisan, matanya berkedip dan dia jelas tergoda. Jangan khawatir, Paman Yu menjawab dengan acuh tak acuh, aku tidak punya banyak waktu lagi. Daripada duduk di sini dan menunggu kematian, lebih baik aku melakukan perjalanan untukmu dan membunuh semua variabel. Hahaha, Master of Helfire Hall mengangkat kepalanya dalam tawa. Bagus bagus bagus. Kembali pada hari itu, Anda juga adalah Dewa Dao karakteristik Dharma yang namanya mengguncang seluruh daratan Tianhuang. Meskipun umurmu hampir habis, kekuatan tempurmu masih ada. Dengan kamu mengambil tindakan, tidak peduli apakah Mo Ling adalah Naschen Soul atau Void Reversion, dia harus menyerah dengan patuh. Bab 907, Pertemuan Awan Angin. 100 Sekte Penyempurnaan. Selama 2 bulan terakhir, Su Zimo menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami seni pedang pembunuh surga dan membenamkan dirinya di dalamnya. Di permukaan, seni pedang pembunuh surga tampak seperti buku kuno biasa. Jika dia tidak tahu sebelumnya, Su Zimo tidak akan mengira bahwa buku kuno itu terkait dengan 3 seni pedang kuno yang legendaris. Selain itu, sulit untuk menyimpan seni pedang pembunuh surga di tas penyimpanannya. Setelah memikirkannya, Su Zimo memutuskan untuk mengeluarkannya dan mengolahnya secara terbuka. Bahkan jika seseorang menabraknya, Su Zimo tidak akan menyembunyikan apapun. Dia memegang Heaven Slaying Sword Art di tangannya dan fokus pada pemahamannya, mengabaikan orang lain. Oleh karena itu, di mata banyak pembudidaya, meskipun Su Zimo terlihat kasar, dia seperti kutu buku di dunia fana.
Tidak ada yang menyangka bahwa Su Zimo, yang membawa buku kuno sepanjang hari dan tidak pernah menghindar, sedang mengembangkan seni pedang kuno dan mengejutkan. Berbicara secara logis, jika itu benar-benar teknik kultivasi yang kuat atau keterampilan rahasia, siapapun akan mencari tempat rahasia untuk berkultivasi karena takut terlihat oleh orang lain. Tidak ada yang akan berani dan terbuka seperti Su Zimo. Meskipun dia memegang seni pedang pembunuh surga sepanjang hari, dia tidak khawatir orang lain akan melihat isinya. Itu karena setiap kali dia memahami buku kuno, Su Zimo akan menggunakan mata kanannya yang berisi batu penerangan. Jika dia melihat dengan mata kirinya, dia hanya akan melihat cahaya yang menyilaukan. Visinya akan menjadi putih dan dia tidak akan bisa melihat apa-apa. Meski begitu, Su Zimo masih akan merasakan sakit yang menusuk jika terlalu lama menatapnya dengan mata kanan. Pada saat itu, dia harus berhenti dan istirahat. Dia akan meninggalkan guanya untuk berjalan-jalan dan melihat ke kejauhan untuk merilekskan matanya. Selama periode waktu ini, Namong Ling jarang datang ke tempatnya. Seolah-olah yang pertama memiliki motivasi untuk melampaui dia sesegera mungkin. Liu Hanyan dan Rusuan sering berkunjung. Rusuan riang dan ramah. Dia akan menjelaskan semua yang terjadi di dalam dan di luar sekte selama periode waktu ini dengan sangat akrab. Liu Hanyan memiliki kepribadian yang tenang dan jarang berbicara. Dia hanya datang untuk duduk di tempatnya. Su Zimo bisa merasakan kegugupan dan kekhawatiran di hati Liu Hanyan. Dalam beberapa hari, itu akan menjadi perjamuan teh 1000 bangau. Pada saat itu, akan ada pertarungan antara 100 sekte penyempurnaan dan istana api neraka untuk penyempurnaan senjata dan semua orang akan menonton. Sebagai perwakilan dari 100 sekte penyempurnaan, meskipun dia terlihat tenang, tekanan di hatinya sangat besar dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan kecemasan di hatinya. Setiap kali Liu Hanyan menoleh, Su Zimo akan tersenyum dengan tatapan lembut. Pada saat itu, Su Zimo akan melafalkan sutra Buddha yang secara internal dimaksudkan untuk menenangkan pikiran dan hati seseorang dan tubuhnya akan memancarkan aura damai, menenangkan pikiran Liu Hanyan. Sebenarnya, itu adalah aura yang tidak terlihat. Legenda mengatakan bahwa tukang daging yang membunuh orang seperti lalat akan meletakkan pisau dagingnya di bawah tatapan seorang biksu terkemuka dengan Dharma Buddha yang mendalam. Itulah alasan mengapa seseorang bisa menghilangkan niat membunuh di dalam tubuh mereka setelah mengikuti seorang biksu ulung untuk waktu yang lama. Su Zimo menyadari apa yang terjadi. Meskipun dia adalah murid Dao Lord Extreme Fire, dia tidak tahu banyak tentang menempa senjata Dharma dan jauh lebih rendah daripada Liu Hanyan yang telah berkultivasi di 100 sekte penyempurnaan sejak dia masih muda. Dia tidak bisa membantu banyak dengan masalah ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membantu Liu Hanyan rileks dan menyesuaikan kondisi mentalnya. Hari ini, Su Zimo sedang memahami seni pedang pembunuh surga di gua tempat tinggalnya ketika dia mendengar suara seseorang mengetuk pintu. Segera setelah itu, pintu tempat tinggal guanya didorong terbuka. Bahkan tanpa melihat, Su Zimo bisa menebak bahwa itu pasti Rusuan. Paman Tuan kecil, aku di sini untuk mengunjungimu lagi. Suara Rusuan terdengar bahkan sebelum dia tiba. Perlahan, Su Zimo tersentak dari fokusnya dan mendongak. Liu Hanyan bukan satu-satunya di samping Rusuan. Namong Ling sebenarnya telah tiba juga, meskipun dia tampak sedikit enggan. Paman Tuan kecil, apakah kamu masih membaca? Rusuan bertanya dengan santai. Tiba-tiba, dia mencondongkan tubuh ke depan dan melihat buku kuno di tangan Su Zimo. Apa yang tertulis di sini? Selama beberapa hari terakhir, ketika Rusuan melihat bahwa Su Zimo tenggelam dalam buku itu, dia awalnya tidak keberatan. Namun, dia menjadi lebih penasaran kemudian. Sekarang, dia meluncurkan kunjungan kejutan, dia ingin melihat apa yang tertulis di buku kuno yang bisa membuat Su Zimo begitu tenggelam di dalamnya. Pada akhirnya, Rusuan kecewa. Buku kuno itu kosong dengan tampaknya tidak ada apa-apa di dalamnya. Rusuan mengerutkan kening dan hendak melihat lebih dekat ketika dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di matanya. Dia berseru dan mundur 2 langkah. Tanpa sadar, 2 aliran air mata mengalir di pipinya. Kali ini, Rusuan terkejut. Pada saat itu, dia merasa matanya akan menjadi buta jika dia terus menatap buku kuno itu. Rusuan memandang Su Zimo dengan sedikit ketakutan. Jika itu adalah reaksinya dengan sekali pandang, dia tidak bisa membayangkan bagaimana paman tuan kecilnya berhasil bertahan membaca buku sepanjang hari. Apakah ada sesuatu? Su Zimo bertanya ketika dia melihat mereka bertiga bersama. Rusuan berkata dengan tergesa-gesa, pengumpulan awan angin telah dimulai. Mari kita lihat. Saya sudah tercekik di sekte selama 2 bulan terakhir. Petik 2. Sebulan sebelum pesta teh 1000 bangau, akan ada pertemuan skala besar di kota awan angin yang terletak di tengah-tengah 4 kelompok yang tidak lazim. Terlepas dari 4 kelompok yang tidak ortodoks, sekte super, keluarga bangsawan dan bahkan beberapa pembudidaya keliling dari benua tengah akan berkumpul di sini. Pertemuan itu akan berlangsung selama sebulan sampai pesta teh 1000 bangau dimulai. Pada pertemuan ini,
Akan ada banyak harta, ramuan, buku kuno, keterampilan rahasia, sisa binatang dan senjata surgawi. Ada segalanya di dunia kultivasi. Kultivator yang berpartisipasi dalam pesta tes 1000 bangau biasanya akan datang ke Wind Cloud City untuk melihat apakah mereka dapat membeli apa yang mereka butuhkan. Atau mungkin, jika mereka bisa menemukan beberapa harta langka. Sederhananya, mereka ada di sana untuk mengambil rampasan. Selama beberapa tahun terakhir, akan selalu ada beberapa harta yang akan ditemukan di Wind Cloud Gathering yang membuat iri orang lain. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Jika itu adalah waktu lain, itu bukan masalah besar baginya untuk mengunjungi pertemuan awan angin ini. Namun, saat ini, badai sedang terjadi dan banyak mata menatap 100 sekte penyempurnaan. Tidak bijaksana bagi Liu Hanyan dan dua lainnya untuk memilih meninggalkan sekte saat ini. Lupakan, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Saya ingat bahwa Dao Lord Scarlet Star menyuruh kalian untuk tinggal di sekte selama periode waktu ini dan tidak berkeliaran. Kami telah tinggal di dalam selama 2 bulan dan rasa frustrasi yang terpendam membunuh saya. Rusuhan cemberut dan tampak sedih. Nangong Ling mengangkat alisnya. Adik perempuan, jangan khawatir. Denganku di sisimu, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Ada beberapa orang di sekte kami yang meskipun senior, mereka pemalu. Ayo pergi sendiri. Nangong Ling jelas mengacu pada Su Zimo. Su Zimo tersenyum acuh tak acuh dan tidak menentangnya. Nangong Ling mencintai Liu Hanyan. Namun, Liu Hanyan sangat dekat dengan Su Zimo selama periode waktu ini dan Nangong Ling dengan jelas memandangnya sebagai lawan. Wajar jika Nangong Ling ingin bersaing dengannya dalam setiap aspek. Su Zimo berkata dengan suara rendah, jika kalian ingin bergabung dalam pertemuan itu, kalian bertiga tidak akan cukup. Anda harus mendapatkan beberapa senior dari sekte untuk menemani Anda. Lebih baik jika Anda memiliki ahli karakteristik Dharma. Bagaimana mungkin? Rusuhan memutar matanya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada sekte selama periode waktu ini. Para ahli sekte sangat sibuk sehingga tidak ada dari mereka yang punya waktu untuk menemani kita ke pertemuan itu. Petik 2. Bab 908, Jian Wuzong. Tidak, Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, terlalu berisiko bagi kalian bertiga untuk pergi pada waktu yang sensitif tanpa senior sekte yang menemanimu. Dia lebih muda dari Nangong Ling dan dua lainnya. Namun, dia melampaui mereka dalam hal senioritas. Dia tidak bisa melihat Nangong Ling dan dua lainnya mengambil risiko. Selanjutnya, selama 2 bulan terakhir, setiap kali dia melihat seni pedang pembunuh surga untuk waktu yang lama dan meninggalkan guanya untuk beristirahat, dia akan merasa seperti sedang diawasi. Jika orang itu adalah murid dari 100 sekte penyempurnaan, tidak apa-apa jika dia hanya ingin tahu. Jika itu adalah mata-mata dari Hellfire Hall atau sekte lain yang ditanam di 100 sekte penyempurnaan, setiap gerakan mereka akan terungkap. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar mereka akan menjadi sasaran saat mereka meninggalkan sekte. Paman Tuan kecil, tidak apa-apa. Rusuhan berkata dengan genit, kota awan angin berada di tengah-tengah 4 kelompok yang tidak lazim dan tidak terlalu jauh dari sekte penyempurnaan 100 kita. Bahaya apa yang mungkin terjadi? Su Zimo hendak menggelengkan kepalanya sebagai penolakan ketika dia melihat Liu Hanyan yang berdiri di sampingnya. Meskipun wanita pendiam ini tidak berbicara, dia menatapnya dengan sedikit antisipasi di matanya. Hati Su Zimo melunak. Liu Hanyan berada di bawah terlalu banyak tekanan baru-baru ini. Perjalanan ini mungkin bisa meredakan kegugupannya. Pada pemikiran itu, Su Zimo diputuskan. Nangong Ling memandang Su Zimo dan mendengus. Siapa bilang para senior sekte begitu sibuk? Paman Tuan kecil kami sangat bebas. Petik 2. Bangkit, Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, aku akan menemani kalian jalan-jalan. Ah, kali ini, giliran Nangong Ling yang terkejut. Awalnya, dia hanya membuat komentar biasa untuk mendorong Su Zimo, untuk berpikir bahwa Su Zimo akan menyetujuinya dalam perubahan karakter yang tidak biasa. Nangong Ling merasa menyesal dan menggerutu. Baik. Rusuhan bertepuk tangan dan berseri-seri. Bahkan Liu Hanyan menghela nafas lega. Ekspresi konflik di wajahnya tampaknya telah banyak memudar saat matanya bersinar terang. Dia membungkuk ke arah Su Zimo dan berkata dengan lembut, terima kasih, Paman Tuan. Tidak ada masalah dengan saya menemani kalian ke pertemuan, tapi saya harus mengingatkan Anda. Ekspresi Su Zimo tegas saat dia berkata dengan suara yang dalam, kalian bertiga mungkin bersenang-senang, tapi kalian harus tetap berada dalam jarak 30 kaki di sekitarku. Bisakah Anda melakukan itu? Iya. Rusuhan mendesak dan menarik lengan baju Su Zimo, berjalan keluar sambil bergumam, Paman Tuan kecil, kamu benar-benar cerewet. Nangong Ling mengerucutkan bibirnya dan bergumam pelan, jadi bagaimana jika aku berada dalam jarak 30 kaki darimu? Apakah itu membuatku abadi? Petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Nangong Ling merasakan lehernya menegang saat dia diangkat ke udara oleh lehernya.
Ah siapa? Ekspresi Nangongling bingung dan wajahnya memerah. Kakinya menendang liar di udara dan dia merasa seolah-olah semua kekuatannya telah hilang tanpa jejak. Saat itu, wajah kasar muncul di hadapannya. Su Zimo meraih Nangongling dengan satu tangan dan berkata dengan senyum palsu, aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa mengubahmu menjadi abadi, tapi setidaknya aku bisa melindungi hidupmu. Kakakmu, lepaskan aku. Nangongling mencoba yang terbaik untuk menyalurkan kekuatan Dharma dan Ki-darahnya. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun di bawah cengkeraman Su Zimo dan hanya bisa membiarkan Su Zimo membawanya. Hahaha. Secara alami, Rusuan tidak takut dan tertawa terbahak-bahak. Nangongling merasa lebih terhina dan hampir pingsan di tempat. Tiba-tiba, dia merasa tubuhnya rileks dan dia jatuh, mendapatkan kembali kebebasannya. Nangongling sangat marah dan hendak berdebat dengan Su Zimo ketika dia menyadari bahwa mereka bertiga telah meninggalkan gua tempat tinggal dan menuju keluar. Nangongling mengejarnya dengan marah dan tetap diam. Bagaimanapun, Su Zimo adalah paman tuan kecilnya. Dia tidak mungkin melawan Su Zimo di depan umum. Jika tuannya mengetahui tentang ini, dia mungkin akan dikeluarkan dari sekte. Sesampainya di luar sekte, Rusuan menamparkan tas penyimpanannya dan memanggil kapal roh yang berkembang pesat dengan teh dan buah roh, semua yang mereka butuhkan dapat ditemukan di dalamnya. Paman tuan kecil, ayo pergi. Dengan mengatakan itu, Rusuan melompat lebih dulu dengan Su Zimo dan yang lainnya mengikuti di belakang. Sekarang dia memiliki kapal roh untuk bepergian, Su Zimo bosan dengan waktu luang dan mengeluarkan seni pedang pembunuh surga untuk terus berkultivasi. Selama periode waktu ini, seluruh fokusnya adalah pada seni pedang pembunuh surga. Setiap kali dia lelah, dia akan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan untuk memahami. Su Zimo punya perasaan bahwa dia akan memecahkan permukaan seni pedang. Kapal roh melaju selama setengah hari sebelum melambat. Melihat ke depan, garis besar kota raksasa secara bertahap menjadi lebih jelas di Cakrawala. Kota Awan Angin. Namanya menyiratkan bahwa itu adalah tempat di mana para pahlawan berkumpul. Sebelum mereka tiba di Wind Cloud City, sudah ada banyak pembudidaya di sekitarnya. Beberapa orang terbang dengan pedang. Beberapa orang mengendarai angin. Beberapa pembudidaya mengendarai awan keberuntungan sementara beberapa dewa sempurna mengendarai bangau abadi berkepala merah. Menyingkirkan kapal roh, kelompok 4 Su Zimo turun di Wind Cloud City. Kota itu besar dan ramai. Penggarap dari berbagai sekte dan faksi besar dapat dilihat di mana-mana. Di kedua sisi jalan ada kios yang tak terhitung jumlahnya. Senjata surgawi bisa dilihat di mana-mana. Manual kuno dan keterampilan rahasia ada di mana-mana. Ada segala macam ramuan dan jimat yang mempesona. Beberapa pembudidaya bahkan lebih lugas dan tidak peduli dengan sikap abadi mereka saat mereka berteriak sekuat tenaga untuk menjual barang-barang mereka. Sangat jarang untuk menyaksikan pemandangan yang begitu hidup dan jelas bahwa suasana hati Liu Hanyan meningkat pesat, seolah-olah tekanan dari kompetisi penyempurnaan senjata telah hilang. Kerusuhan memantul di sekitar setiap kios dan mengutak-atik barang-barang dengan rasa ingin tahu. Namun, dia tidak membelinya dan banyak orang memutar mata. Nangongling mengikuti dari belakang Liu Hanyan dan memperhatikan tatapan naksirnya, siap membantunya membeli harta yang dia inginkan kapan saja. Su Zimo masih sama seperti sebelumnya, memegang Heaven's Flying Sword Art di tangannya dan mengikuti di belakang mereka bertiga dengan malas. Dia memang memahami seni pedang pembunuh surga. Namun, pada saat yang sama, roh Yin berambut merah bersembunyi di sudut kesadarannya dan tidak lengah, memperhatikan sekelilingnya. Lihat ke sana, paragon dari Sekte Bulu melonjak, Wu Tianyu, telah muncul. Wu Tianyu, peringkat 11 dari peringkat fenomena kali ini. Untuk berpikir bahwa dia akan datang lebih awal. Petik 2. Ayo kita lihat. Saya belum melihat seperti apa kultivator peringkat 11 di peringkat fenomena itu. Petik 2. Banyak pembudidaya berdiskusi dan melonjak ke arah itu. Para pembudidaya di peringkat fenomena adalah pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Rekan Taois, bolehkah saya bertanya apakah Anda yang ke-83 di peringkat fenomena, Nangongling? Saat itu, seorang kultivator muncul dan bertanya pada Nangongling dengan kepalan tangan. Nangongling tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri dengan tangan di belakang, mengangguk dengan ekspresi bangga. Kultivator memiliki ekspresi senang dan berkata dengan tergesa-gesa, ini benar-benar rekan Daois Nangong. Aku sudah lama mengagumi reputasimu. Sungguh suatu berkah bisa bertemu denganmu di sini. Saat itu, keributan lain pecah dari kerumunan di belakangnya. Lihat, ini Jian Wuzong. Ah, itu dia. Kultivator yang awalnya berdiri di depan Nangongling bahkan lebih gelisah. Seolah-olah dia tidak bisa lagi melihat Nangongling, dia mengikuti kerumunan dan langsung menuju Jian Wuzong. Bahkan Nangongling mengungkapkan sedikit ketakutan dan berbisik, Jian Wuzong, ketiga di peringkat fenomena. Bab 909, Kristal Lava.
Nangongling tampaknya berasal dari latar belakang yang luar biasa dan dipenuhi dengan kebanggaan dari lubuk tulangnya. Selain itu, dia dapat dianggap sebagai teladan dan pada dasarnya sombong. Su Zimo jarang melihatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu. Su Zimo tersenyum lembut. Sepertinya kamu benar-benar mengagumi Jian Wuzong ini. Nangongling mendengus ketika mendengar itu. Jian Wuzong, peringkat ketiga di Phenomenon Ranking, memahami fenomena terkuat Sword Dao, All Swords United. Semua pedang harus tunduk pada fenomena ini. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo sedikit terkejut saat dia mengingat seorang teman lama. Teman lamanya juga telah memahami fenomena inti emas, semua pedang bersatu, selama kompetisi peringkat fenomena 100 tahun yang lalu dan mengalahkan teladan sekte pedang pada waktu itu, Hang Qiuyu, yang mengejutkan dunia. Dugu Jian, meskipun Su Zimo mengatakan bahwa itu adalah teman lama, dia tidak mengenal orang ini. Atau lebih tepatnya, seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenalnya. Orang ini memancarkan kesepian yang terisolasi dari dunia. Seolah-olah dia hanya memiliki pedang dao tertinggi di dalam hatinya. Matanya kosong dan kosong. Hanya ketika dia menghunus pedangnya, matanya akan bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Su Zimo memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Itu bukan hanya karena Dugu Jian telah membantunya sebelumnya. Lebih dari itu, di Myriad Phenomenon City, bahkan Naschen Souls harus menghindari pembantaian ras raksasa dan dewa. Namun, Dugu Jian menonjol. Dia tidak takut apa-apa. Itu adalah semangat sejati dari pedang Dao. Dia lebih suka mematahkan daripada membungkuk dan menekan ke depan. Dugu Jian adalah pembudidaya pedang pertama yang ditemui Su Zimo yang setia pada pedang Dao. Secara alami, Nangongling tidak tahu apa yang dipikirkan Su Zimo saat itu. Dia hanya berpikir bahwa Su Zimo tidak mengerti teror All Swords United. Nangongling melanjutkan, jika Anda tidak mengerti, biar saya jelaskan lebih sederhana. Di hadapan Jian Wuzong, kekuatan tempur semua pembudidaya pedang akan berkurang. Kekuatan semua teknik pedang yang menyerang Jian Wuzong akan berkurang. Semua pedang akan sujud. Jian Wuzong adalah Raja Dao Pedang. Oh, Su Zimo tidak tertarik pada Jian Wuzong dan menjawab dengan sikap merendahkan. Nangongling secara alami marah ketika dia melihat sikap santai Su Zimo. Dia cemberut. Beberapa orang secara alami tidak dapat memahami keterkejutan pertarungan untuk peringkat fenomena dan adegan paragon yang saling bertabrakan karena mereka belum pernah menyaksikannya secara pribadi. Kakak senior Nangong, itu sudah cukup. Rusuhan tidak tahan lagi dan sedikit mengernyit. Paman tuan kecil, jangan turunkan dirimu ke levelnya. Kakak senior Nangong tidak memiliki niat buruk. Petik 2. Su Zimo tersenyum acuh tak acuh dan terus memahami seni pedang dengan buku kuno di tangannya. Di samping, Liu Hanyan datang ke sebuah kios dan berdiri di sana untuk waktu yang lama, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Pemilik kios juga seorang pembudidaya Naschen Soul tetapi dia tampaknya tidak memiliki banyak umur yang tersisa. Ada banyak barang acak di kios dan semuanya berantakan. Dengan pandangan biasa, Su Zimo melihat bahwa tidak ada barang berharga di kios itu. Tatapannya beralih ke batu hitam dan jantungnya berdetak kencang. Pada saat itu, dia baru saja selesai membaca seni pedang pembunuh surga dan batu penerangan muncul di mata kanannya, mengubahnya menjadi putih seluruhnya, itu memungkinkan dia untuk melihat hal-hal yang tidak biasa. Meskipun batu hitam itu tampak seperti biji lava di permukaan, ada kristal merah seukuran telur di dalamnya. Kristal lahar, itu adalah harta karun kelas atas. Di kedalaman gua lava, api menyala tanpa henti. Kristal ini hanya bisa terbentuk setelah 10.000 tahun pemeliharaan dan kekuatan surga dan bumi yang mereka miliki kaya dan murni. Yang paling penting, kristal lava memiliki kekuatan darmik elemen api yang sangat besar dan merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan oleh Dao Lord Extreme Fire untuk merekonstruksi tubuhnya. Untuk berpikir bahwa mereka benar-benar akan menabrak harta karun dalam perjalanan ini. Rekan Taois, berapa pedang terbang ini? Liu Hanyan berjongkok dan menunjuk ke pedang terbang dengan dua pola dharma di kios, bertanya dengan lembut. Apa bagusnya pedang terbang ini? Itu adalah senjata Dewa Dharma sempurna tingkat menengah dan produk cacat yang kami gagal dalam penyempurnaan senjata semuanya dari tingkat ini. Petik 2. Nangongling mengerutkan kening dan bergumam. Pemilik kios tanpa ekspresi dan batuk beberapa kali sebelum berkata perlahan, saya hanya ingin ramuan yang dapat meningkatkan umur saya. Aku tidak menginginkan yang lain. Nangongling mencibir ketika mendengar itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Rekan Taois, ramuan yang dapat meningkatkan umur seseorang di dunia kultivasi sangat berharga dan langka. Anda bahkan tidak dapat menukar satu ramuan dengan semua sampah ini. Menyerah. Biasanya, barang-barang di kios itu memang tidak berharga. Selain kristal lava, namun, Liu Hanyan tidak pergi. Dia terus mengambil dan memilih, tampaknya dengan santai melewati batu hitam itu juga sebelum berkata, saya akan menggunakan pil umur panjang roh untuk menukar semua ini.
Rusuhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik lengan baju Liu Hanyan dan mengirim transmisi suara. Kakak senior, ini akan menjadi kerugian. Meskipun pil umur panjang roh hanya bisa memperpanjang umur seseorang hingga 50 tahun, itu sudah cukup langka. Su Zimo berdiri diam tanpa berkata apa-apa. Liu Hanyan tampaknya telah memperhatikan bahwa batu hitam itu juga luar biasa dan memutuskan untuk membelinya. Pemilik kios membeku sesaat dan menatap Liu Hanyan dengan ragu. Untuk dapat berkultivasi ke alam ini dengan rentang hidup mereka yang hampir habis, semuanya tajam dan berpengalaman. Pada saat itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa sepertinya ada harta karun di kiosnya. Namun, ketika Liu Hanyan mengeluarkan pil umur panjang roh, tubuhnya bergetar karena kekuatan hidup yang terpancar olehnya. Pemilik kios ragu-ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya. Aku akan berdagang. Dengan itu, dia mengambil pil umur panjang roh dan mendorong barang-barang itu di depan Liu Hanyan. Su Zimo merasa lega saat melihat itu. Selama penjual menerima pil umur panjang roh, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Ini adalah kesepakatan diam-diam di dunia kultivasi. Tunggu. Saat itu, seorang pembudidaya bermata elang dengan ekspresi dingin meremas dan meraih pergelangan tangan pemilik kios. Aku akan memberimu 2 pil umur panjang roh untuk batu ini. Kultivator bermata elang itu menunjuk ke batu hitam yang berisi kristal lava. Ini, pemilik kios itu bermasalah. Dalam keadaan normal, transaksi sudah selesai sejak dia menerima pil umur panjang roh Liu Hanyan. Namun, dia tidak mengharapkan seseorang untuk menawar 2 pil umur panjang roh. Pada saat itu, Namong Ling juga tersadar dari pingsannya. Dia melangkah maju dan berdiri di depan pembudidaya bermata elang, bertanya dengan dingin, mengapa? Anda mencoba untuk melanggar aturan. Petik 2. Liu Hanyan memasukkan batu hitam itu ke dalam tas penyimpanannya dengan tergesa-gesa. Kultivator bermata elang itu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Nak, kamu hanya berada di alam Nas Chen Sol tahap awal. Anda sebaiknya menahan diri atau Anda akan mati sebelum waktunya." Kultivator bermata elang hanya percaya diri karena dia adalah Nas Chen Sol yang sempurna. Haha, Namong Ling sangat marah sehingga dia malah tertawa. Dia melepaskan auranya dan berkata dengan keras, "Baiklah, aku akan melihat apa yang kamu dapatkan hari ini." Mereka berkelahi. Mereka berkelahi. Tidak ada keraguan tentang pertarungan antara tahap awal dan Nas Chen Sol yang disempurnakan. Namong Ling, dia peringkat 83 di peringkat fenomena. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Selanjutnya, dia didukung oleh salah satu dari 4 kelompok yang tidak ortodoks, 100 sekte penyempurnaan. Banyak pembudidaya berkumpul. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, pembudidaya bermata elang itu melirik lambang sekte pada jubah Namong Ling dengan ekspresi waspada. Setelah hening sejenak, pembudidaya bermata elang pada akhirnya tidak berani menyerang. Sambil menggertakkan giginya, dia berbalik dan pergi, menatap Namong Ling dengan kebencian sebelum menghilang ke kerumunan.